Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan kembali berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan semua berkenaan dengan pengetahuan hukum. Video kali ini saya akan membahas mengenai pengurusan daripada surat keterangan catatan kepolisian atau yang dikenal dengan SKCK ya. Khususnya bagi rekan-rekan semua yang berada di luar daerah ya. Tidak sedang berada di domisili sebagaimana yang tertera di dalam KTP rekan-rekan semua, mungkin sedang kuliah di luar provinsi. Nah, pengurusan SKCK itu memang tidak harus pulang ke daerah asal ya. Akan tetapi rekan-rekan semua mengurusi surat keterangan catatan kepolisian itu di Polres terdekat ya, di mana rekan-rekan semua tinggal saat sekarang. Sesungguhnya SKCK kalau kita telusuri memang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana salah satu wewenang daripada kepolisian itu di pasal 15 ayat 1 di huruf K disebutkan wewenang dari kepolisian itu adalah menerbitkan surat izin ya, atau surat keterangan sebagai bagian daripada pelayanan masyarakat ya, atau untuk pelayanan publik ya. Nah, juga kalau misalnya kita periksa di Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 ya, tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, maka inilah yang menjadi dasar SKCK dikeluarkan oleh kepolisian ya. Nah, lalu bagaimana untuk mengurusi SKCK sementara tidak sedang berada di domisili yang sesuai dengan KTP rekan-rekan semua? Maka rekan-rekan tinggal mendatangi Polres terdekat, sampaikan maksud mengenai keinginan untuk membuat SKCK, maka biasanya dari petugas yang SKCK yang ada di Polres akan memberikan formulir dan Anda tinggal membuatkan mengisi identitas, lalu kemudian menyiapkan foto 4x6 ya. 4x6 dengan latar belakang merah, ingat dengan latar belakang merah ya. Lalu kemudian rekan-rekan akan diminta untuk mengisi ya, ataupun sidik jari ya, seperti itu ya. Jadi sidik jari rekan-rekan semua akan diambil dalam formulir yang sudah disediakan itu. Jadi rekan-rekan semua saya akan tunjukkan mengenai formulir yang nantinya akan rekan-rekan dapatkan ya. Di sini dijelaskan mengenai identitas ya. Kemudian di keterangan dicantumkan juga mengenai peruntukan daripada SKCK yang rekan-rekan akan ajukan ya. Apakah dia untuk syarat sumpah misalnya advokat ya, misalnya untuk tes CPNS dan lain sebagainya, maka ditulis di kolom yang sebelah sini. Nah, kemudian di kolom yang belakangnya akan diminta pengambilan ya, ataupun pengambilan sidik jari ke 10 jari-jari rekan semua, mulai dari jempol sampai dengan kelingking, tangan kanan dan juga tangan kiri. Maka di sini akan diambil ya sidik jarinya berdasarkan keterangan yang ada di sini begitu. Nah, setelah formulir ini diisi, maka rekan-rekan semua tinggal mengirimkan formulir ini ke rumah ya, melalui pos misalnya, kirimkan dan minta bantuan kepada kerabat ya, keluarga, kakak, abang, adik, dan yang istilahnya bisa untuk mengurusi ke kepolisian untuk melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengurusan SKCK. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa pengurusan SKCK itu syarat-syaratnya diantaranya adalah kartu keluarga ya, kemudian fotokopi KTP ya, kemudian akte kelahiran ya. Dan bagi rekan-rekan yang berada di luar daerah itu tadi, maka lampiran daripada sidik jari ini juga sangat penting ya sebagai syarat untuk pembuatan SKCK. Nah, setelah itu maka rekan-rekan akan mendapatkan SKCK. Jadi SKCK itu bentuknya seperti ini ya, surat keterangan catatan kepolisian ya, di sininya. Lalu akan dijelaskan apakah rekan-rekan pernah ataupun melakukan sebuah tindak pidana atau tindakan-tindakan pelanggaran
ya dalam bahasa yang lain ya kriminalitas misalnya. Jadi SKCK itu sebenarnya sebagai surat ataupun bukti untuk menerangkan seseorang apakah dia pernah melakukan tindakan kriminalitas ya berdasarkan catatan kepolisian itu. Ketika misalnya rekan-rekan bersih dari satu tindakan daripada kriminalitas, maka redaksi yang akan tertulis di sini adalah bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Jadi SKCK ini memang fungsi dan kegunaannya adalah untuk menerangkan seseorang apakah dia memiliki catatan riwayat kriminalitas di kepolisian ataukah tidak, seperti itu. Perlu juga rekan-rekan ketahui bahwa memang ada biaya pengurusan ya daripada SKCK berdasarkan peraturan pemerintah ya nomor 60 tahun 2009 tentang tarif dan juga penerimaan negara bukan pajak, maka besaran biaya untuk pengurusan SKCK itu adalah sebesar Rp30.000 ya. Seperti misalnya di Jawa Timur pengurusan SKCK itu lumayan cepat ya, bahkan dalam waktu 1 jam pengurusan SKCK sudah keluar. Akan tetapi lama ini dan juga masalah biaya yang seperti yang saya jelaskan itu tadi mungkin bisa saja berbeda. Pengalaman saya bahwa mengurusi ataupun mengambil sidik jari di Polres terdekat memang tidak dikenakan biaya alias gratis ya. Akan tetapi pengurusan SKCK saya di daerah saya berasal memang dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Nah, demikian ulasan singkat mengenai pengurusan SKCK. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali.